Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassahuma minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa khaira hadits kitabullah wa khaira hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatan bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari ini kita kembali berjumpa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar melalui media channel Sahabat Ibrah TV. Semoga di dalam channel ini bisa membawa manfaat terkhusus kepada kami dan umumnya kepada sahabat-sahabat Ibrah yang di luar sana. Kita juga diperintahkan untuk bersalawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepada 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Syaitan memiliki langkah-langkah dalam menggoda kita manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat. Di dalam Badai al-Fawaid
karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu berkata, hendaklah menahan diri dari pandangan yang tidak bisa terjaga. Banyak berbicara, banyak makan, dan banyak bergaul. Hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baik atau istihsan yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk membayangkannya hingga berpikiran agar tercapai tujuan. 4 hal ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam poin ke-10 setelah menyebutkan 9 kaidah bermanfaat untuk melindungi hamba dari setan dan menyelamatkannya dari gangguannya. Yang pertama adalah banyak memandang. Contohnya apa? Contohnya banyak memandang lawan jenis. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Selain laki-laki, wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Selain di dalam Al-Quran disebutkan pula dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku. Kedua adalah banyak bicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik ataukah diam. Di hadis yang lain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memerintahkan atau untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi banyak bicara termasuk pintu-pintu di mana syaitan bisa menggoda dan menjerumuskan manusia. Pintu yang ketiga adalah banyak makan. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi
yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya. Ibnu Rajah rahimahullahu mengatakan, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu jelek akan tertahan, dan marah, emosi semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi ketika seseorang yang banyak makan. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu yang keempat yaitu banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan mencocoki teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa-siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Karena di dalam pengaruh dari teman bergaul ini sangat besar. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang betul-betul jalannya yang lurus, maka kita juga akan menjadi baik dan lurus. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang kufur dengan nikmat, maka niscaya kita akan menjadi seperti mereka. Adapun bergaul ada beberapa bentuk. Menurut Ibnul Qayyim dalam Bada'i al-Fawaid. Apa itu? Yang pertama, bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Bergaul seperti orang yang membutuhkan makanan. Terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya, bergaul dengan para ulama, bergaul dengan orang-orang yang salih, bergaul dengan ahli ibadah, bergaul dengan ahli zikir. Inilah pergaulan orang yang seolah-olah membutuhkan makanan dan terus dibutuhkan setiap waktu. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Bergaul seperti orang yang membutuhkan obat. Dibutuhkan ketika sakit saja atau dalam kondisi sakit. Contohnya adalah bentuk muamalat, kerjasama, berdiskusi, atau betul-betul berobat ke rumah sakit atau saat sakit. Inilah kata Ibnu Qayyim, pergaulan seperti orang yang membutuhkan obat. Ya toh, berarti membutuhkan obat, dengan kata lain bergaul sesuai dengan kepentingan. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Jadi kebalikan dari poin yang kedua tadi. Ini bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya, ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit bentuk bentuk lapar,
ada yang kena penyakit panas sehingga tidak bisa berbicara. Inilah bentuk pergaulan yang malah mendapatkan penyakit. Poin keempat adalah bergaul yang malah mendapatkan racun. Ini yang sangat disesalkan. Contohnya apa? Yaitu bergaul dengan ahli bid'ah. Jadi kita seolah-olah kayak beramal dan meyakini bahwa amalan itu diterima, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang tidak diridhoi dan dirahmati. Karena apa? Karena menyelisihi sunnah, beramal sesuai dengan nafsu masing-masing, beramal sesuai dengan apa yang tidak diajarkan ataupun apa yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dan orang sesat dan menyesatkan. Inilah pergaulan yang mendapatkan racun. Serta orang yang menyesatkan yang lain, yaitu yang menjadikan sunnah itu bid'ah, atau bid'ah itu menjadi sunnah. Jadi dia mampu memutarbalikkan dalil dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Naudzubidzalik, summa naudzubillah. Menjadikan perbuatan baik sebagai kemungkaran dan sebaliknya. Menjaga diri dari 4 hal yang merusak ini, kata Ibnu Qayyim, yaitu tidak menjaga pandangan, banyak bicara. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Badai Al-Fawaid ini, yaitu siapa yang tersadarkan dengan menjaga diri dari 4 hal atau 4 poin yang kita bahas tadi, yaitu yang pertama menjaga pandangan, yang kedua apa? Menjaga lisan atau banyak bicara, yang ketiga menjaga pola makan atau banyak makan, yang keempat adalah menjaga pergaulan atau memilih pergaulan yang baik dan menyingkirkan atau meninggalkan pergaulan yang buruk. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 hal ini adalah yang merusak alam. Lalu ia menempuh 9 langkah untuk menjaga diri dari godaan syaitan tersebut. Maka ia berarti telah mendapatkan taufik mencegah dirinya dari pintu-pintu neraka jahanam dan membuka keridhaan pintu-pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merinci, memang benar-benar nyata apa yang dinyatakan dan disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dosa-dosa berasal dari empat pintu-pintu syaitan ini, yaitu pandangan yang tidak dijaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Banyak bicara, tidak menjaga omongan, akan mengantarkan pada suka memfitnah.
dan menggibah saudaranya sendiri. Banyak makan berarti mengurus perut akan mengantarkan orang pada memakan harta-harta haram. Yang penting harta diperoleh dengan cara apapun, walaupun dengan cara menzolimi orang lain, melakukan gharar, hingga memakan makanan atau harta riba. Sedangkan salah bergaul berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek dan akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minuman keras serta ahli maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk dapat menutup pintu-pintu dari pintu syaitan dalam menggoda dan menjerumuskan kita ke dalam jahanam. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan semoga kita diberi karunia, diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berjumpa lagi di dalam pembahasan yang lain. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.